Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pasti semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih diberkati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Selamat hari Minggu sebelumnya untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat hari Minggu. Kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah online kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat berkat anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kini sudah pertengahan tahun, tapi Tuhan masih menyertai setiap kami dengan luar biasa. Kami tidak tahu Tuhan dengan apa kami membalas semua kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Selain kami memuji, kami meninggikan, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini kami, ini setiap kami, ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada yang tersembunyi, biar Engkau urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Terlebih kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita mau sama-sama masuk gerbangnya dengan hati yang sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari sama-sama penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Wow. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab anugerah-Mu sungguh kekal selama-lamanya Tuhan. Mari yang bersyukur sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya, amin Tuhan, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Wow. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Engkau baik Tuhan buat kami. Oh selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Wow. Selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Biarlah Tuhan, ini hati kami. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh tumbuh di tanah yang tepat Tuhan. Dan kami boleh tetap setia Tuhan untuk mengiring Engkau selama hidup kami Tuhan. Makasih Bapa. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hai, mau terus diajar setia kepada Engkau ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hati, apakah kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami ya Bapa. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau terus berjuang untuk mengenal-Mu Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Oh, mari lebih sungguh lagi katakan. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang ada di hati kami, apa yang terjadi di hidup kami, tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu. Karena hidup kami transparan di hadapan Tuhan.
Engkau yang menguji kami, menilai hidup kami. Apakah hari-hari ini Engkau menemukan diri kami, keluarga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, biarlah melalui pengajaran firman-Mu pagi hari ini benar-benar itu menuntun kami, supaya ketika Engkau menilai hidup kami, Engkau menemukan kami orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, supaya firman itu sungguh-sungguh boleh mengubah cara berpikir, cara hidup kami, cara pandang kami. Dan semakin hari di dalam diri dan keluarga kami, firman Allah boleh sungguh-sungguh dikumandangkan, disuarakan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami siap untuk diberkati, diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat lain. Mari, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni, dan kita masih akan tetap bicara tentang keluarga. Keluarga yang unggul, pilar yang pertama keluarga unggul sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, yaitu keluarga sehat. Sehat secara rohani, sehat jiwani, dan sehat jasmani. Dan hari ini pilar yang kedua. Pilar yang kedua dari keluarga yang unggul adalah mandiri. Dari kata smart, sehat, mandiri, antusias, rukun, dan teguh. Mandiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengartikan kata mandiri itu. Ada yang berkata mampu berdiri di atas diri sendiri, di atas kaki sendiri. Ada yang berkata mantap untuk berdiri sendiri. Apapun terjemahan yang Bapak Ibu Saudara mau artikan dengan kata mandiri, silahkan, bebas saja. Yang penting hari ini kita harus tahu bahwa keluarga kita, kalau kita mau disebut sebagai keluarga yang unggul, maka kita harus menjadi keluarga yang punya apa yang namanya kemandirian itu. Kita akan belajar Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan keluarga, pilar keluarga unggul yang adalah mandiri. Ada 4 cirinya ya. Di dalam keluarga mandiri itu yang pertama, keluarga yang mandiri adalah keluarga yang mampu. Mampu apa ini? Jangan berpikir mampu secara ekonomi. Salah satu bagiannya adalah itu. Tapi ada banyak orang yang mampu secara ekonomi ternyata tidak mandiri. Malah keluarga itu goncang, bubar di tengah jalan, banyak persoalan dan gagal. Jadi ternyata mampu secara ekonomi tidak menjadi jaminan keluarga itu menjadi keluarga unggul dan mandiri seperti yang diharapkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan mampu? Artinya sanggup melakukan sesuatu untuk dirinya. Sanggup melakukan sesuatu untuk dirinya. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Dan untuk ini Bapak Ibu Saudara, orang harus mengalami apa yang namanya proses melatih diri, membiasakan diri untuk tidak memiliki apa yang namanya mental pengemis yang selalu menadah kepada orang lain. Sebab kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada saja keluarga-keluarga yang sudah membangun rumah tangga, tapi kemudian masih bergantung kepada orang tua, bergantung kepada orang lain, belas kasihan orang lain. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa mandiri berarti mampu, sanggup melakukan sesuatu untuk dirinya tanpa bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat yang kedua, kita belajar dari sebuah keluarga dan ada satu anak di sana yang dimana kita boleh belajar daripadanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi anak-anak hari-hari ini, ya. Bukan berarti tidak boleh bergantung kepada orang tua, tapi sesuai dengan tingkatan umurmu, engkau harus tahu kapan engkau tidak boleh bergantung terus kepada orang tua. Kita belajar dari Yusuf. Kejadian 37 ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba
bersama dengan saudara-saudaranya. Sampai di situ. Yusuf 17 tahun masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Kata biasa menggembalakan kambing domba itu menunjukkan bahwa Yakub itu bukan anak yang manja. Meskipun dia lebih dikasihi oleh Yakub, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mampu melakukan sesuatu tanggung jawab di mana memang dia harus mengerjakan hal tersebut. Dan itu melatih dirinya untuk dia menjadi anak yang mandiri. Sehingga dia mampu ke depan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya secara pribadi. Sebab kalau dia tidak latihan dari rumah, maka nanti ketika dia dijual oleh saudaranya, menjadi pembantu di rumah Potifar, dibuang ke penjara, saya yakin dia akan menjadi pribadi yang sangat rapuh. Dia bisa-bisa putus asa. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih untuk mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam sebuah keluarga, orang tua harus memastikan diri bahwa orang tua, suami, istri, mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya. Bukan saja kebutuhan sandang pangan, tapi juga kebutuhan yang lain, kebutuhan perhatian, kebutuhan pendidikan dan semuanya. Pastikan kalau kita sebagai ayah dan ibu, anak-anak kita mampu untuk mendidik mereka dengan baik. Kita mampu mengarahkan hidup mereka dengan benar. Kita mampu memberikan mereka pendidikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai orang tua bersama dengan suami saya mengharapkan anak saya jauh lebih baik dari saya. Jadi kita perlu kemampuan ekstra untuk itu. Tapi kemampuan bukan hanya bicara untuk orang tua. Kemampuan bicara untuk anak. Sebab itu anak itu perlu dilatih, perlu dilibatkan di dalam membentuk pribadinya supaya dia menjadi pribadi yang mandiri, Bapak Ibu. Waktu saya pulang kampung bersama dengan keluarga, saya melihat anak-anak dari keponakan saya. Mereka masih umur kecil-kecil, mungkin SD atau SMP. Tetapi pagi hari mereka bangun pagi-pagi sekali. Mereka membantu ayahnya ke pasar untuk membeli perlengkapan-perlengkapan karena mereka jualan, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak saya juga saya sudah latih di rumah. Tapi menurut saya dibandingkan dengan anak-anak yang di kampung, ketinggalan anak-anak saya secara kemampuan untuk mandiri, Bapak Ibu. Ya, memang sangat aneh dan lucu kalau sekarang hari-hari ini bahkan ada anak sudah SMP pun orang tua masih harus mengambilkan baju seragamnya. Orang tua harus masih kadang-kadang mengambilkan makanannya, menyuapi. Wah, konyol Bapak Ibu. Wow, anak ini mau jadi apa ke depan? Biar dia mampu berdiri untuk dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain kalau sudah di usianya. Itu sebabnya mari kita menjadi keluarga yang mandiri, artinya mampu. Ya, potensi dalam diri kita, kemampuan dalam diri kita perlu digali dan perlu itu dipraktekkan. Supaya nanti ke depan ketika usia kita sudah pada saatnya Bapak Ibu, orang-orang di atas 20 tahun dia sudah bisa mandiri, dia bisa cari uang sendiri. Ya, tidak lagi bergantung kepada orang lain sehingga tidak mempermalukan nama Tuhan. Mampu. Mandiri juga bukan hanya bicara mampu tapi juga aman. Ya, mampu, hanya aman. Apa itu aman? Kita akan baca satu ayat 1 Samuel 16 ayat 11. 1 Samuel 16 ayat 11 ini bicara mengenai kisah Daud. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Bagaimana Daud ini, dia adalah seorang anak yang, ya Alkitab berkata dia anak yang bungsu, tapi anak yang tidak sama perlakuan Isai kepadanya seperti kepada anak-anak yang lain. Ya, ayat yang ke-11, 1 Samuel 16, begini firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Yang bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Kalau menggembalakan kambing domba tidak mungkin di halaman rumah. Sudah pasti di padang rumput jauh dari rumah dan
Daud sendirian, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud itu secure, aman. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Itu artinya aman, tidak khawatir, tidak takut, tidak was-was, tidak cemas. Bukan berarti terus aman, terus konyol ya Bapak Saudara, apa aja dilabrak, kemana aja pergi, tengah malam jam 1 pergi. Ya bukan begitu maksudnya, ya pada batas yang normal. Tapi Daud sama sekali tidak takut. Bahkan Alkitab berkata dia berhadapan dengan singa dengan beruang, dilawannya semua itu. Oh ternyata Tuhan sedang persiapkan dia untuk satu tugas yang begitu mulia nanti ke depan. Dia akan menjadi seorang raja. Bahaya kalau dia akan jadi raja pemimpin tapi tidak punya secure diri, tidak punya aman diri. Wah, bisa bubar apa yang dipimpin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau seorang ayah dalam keluarga tidak punya rasa aman diri, itu transfer kepada anak-anak. Keluarga itu menjadi penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, khawatir tentang hari esok. Itu sebabnya kalau seorang ibu tidak punya rasa aman dalam dirinya, apa-apa takut, apa-apa gelisah, itu akan menciptakan suasana yang mencekam di rumah Bapak Ibu. Akhirnya anak-anak jadi tidak aman. Hari ini kalau kita adalah keluarga yang unggul dan mandiri, bukan hanya kita harus mampu sanggup melakukan sesuatu untuk diri sendiri sebagai sebuah tanggung jawab, tapi juga kita merasa aman. Seperti Daud, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang takut? Dia ada dalam sebuah perbuatan yang tidak benar, Bapak Ibu. Dalam pepatah bahasa Indonesia berkata apa? Berani karena benar, takut karena salah. Orang yang melakukan kebenaran dia aman. Nah, mari kita lihat dalam keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Apakah kita kehilangan rasa aman, insecure, atau kita aman seperti Yesus? Aman Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang terganggu kenyamanannya di zaman kita ini. Kenapa begitu? Karena banyak hal yang diumpetin, banyak hal yang disembunyikan, banyak hal yang tidak transparan. Akhirnya selalu terdakwa, selalu tertuduh. Itu sebabnya perbuatan kebenaran itu membuat kita menjadi aman. Dan orang yang mandiri adalah orang yang bisa mengawasi dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mampu, aman, kemudian disiplin, mandiri, mampu, aman, D-nya adalah disiplin. Apa disiplin? Mampu mengatur diri, mampu memimpin diri sendiri. Bayangkan kalau seorang ayah bangun aja jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara. Itu gak bisa memimpin diri, boro-boro memimpin keluarga. Akhirnya anak-anak juga jadi gak bisa memimpin dirinya sendiri. Kita melihat dalam Alkitab seorang raja yang namanya Yosia. Yosia itu ketika dia menjadi raja pada saat berumur 8 tahun. Anak sekarang umur 8 tahun bisa apa Bapak Ibu Saudara? Apa aja mesti diladenin semua. Wow. Tapi Yosia punya tanggung jawab, bisa memimpin dirinya sendiri. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepadamu anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak remaja, anak-anak sekolah, anak-anak muda. Kalau kau mau menjadi pribadi yang mandiri, punya kedisiplinan yang tinggi. Pimpin dirimu jam berapa harus bangun. Pimpin dirimu jam berapa harus mandi. Jam berapa harus belajar. Jam berapa harus melakukan kegiatan. Jam berapa harus berdoa dan baca Alkitab. Jangan semua disuruh. Semua harus diarahkan. Mau jadi apa? Punya kedisiplinan yang tinggi. Tuhan Yesus punya kedisiplinan yang tinggi. Setiap pagi secara rajin, secara rutin dia pergi ke Bukit Zaitun. Ngapain? Bukan jogging, dia doa di situ Bapak Ibu. Ada banyak keluarga hari-hari ini menjadi keluarga yang tidak menjadi contoh. Boro-boro unggul. Kenapa? Karena asal. Semua hidup di rumah itu asal. Terserah mau makan jam berapa, terserah mau mandi jam berapa, terserah mau, waduh kacau Bapak Ibu Saudara. Gak punya kedisiplinan. Orang yang disiplin bisa mengawasi dirinya sendiri. Dia bisa melihat dirinya, apakah dia masih dalam keadaan yang benar atau tidak. Masih luruskah dia atau tidak, dia mengawasi, dia disiplin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata disiplin itu kan berasal dari kata disciple, murid. Jadi murid harus disiplin. Saya mengucap syukur karena saya masuk asrama ketika saya masih kuliah. Saya tidak terbiasa bangun 3:30, tapi waktu saya masuk asrama jadi terbiasa pada akhirnya. 3:30 pagi, akhirnya itu jadi pola hidup saya sampai hari ini. Bangun jam 4 pagi, walaupun kadang-kadang
doa, terus kemudian tidur lagi. Kenapa? Karena lagi libur Bapak Saudara. Tapi kalau enggak, tidak seperti itu. Bangun pagi udah langsung masak ke pasar dan lain sebagainya. Ya, punya kedisiplinan. Percayalah, orang yang disiplin dalam keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin tidak. Rajin pasti diberkati Tuhan. Kenapa kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hal kebutuhan? Karena malas, nggak punya kedisiplinan. Selalu lambat, selalu menunda segala sesuatu. Entar sok, maksudnya sebentar, besok aja. Tidak bisa langsung mengerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini. Harus punya target bahwa kita punya kedisiplinan yang tinggi, kita harus mencapai sesuatu. Kapan Bapak Ibu? Belajar punya agenda pribadi dan bikin deadline. Kapan ini batas selesainya? Seperti itu, jangan semuanya dadak-dadakan. Wah Bapak Ibu. Makanya saya bilang kepada murid-murid ketika saya mengajar, ketika dia memberikan tugasnya kepada saya, kapan kamu selesaikan ini? Tadi malam Bu. Lah tugas ini saya berikan kapan? Sebulan yang lalu. Waduh, isinya bagaimana ini? Apa coba kamu jelaskan? Enggak tahu Bu, ya sudah, nilainya tidak tahu. Bukan lagi sistem kebut semalam, sistem kebut sejam. Katanya kalau enggak mepet enggak muncul idenya. Bisa-bisanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Punya kedisiplinan yang tinggi. Atur diri kita, awasi diri kita. Sehingga demikian kita benar-benar mandiri. Kita dilepas kemanapun kita bisa hidup. Saya ke Jakarta ketika saya lulus SMP. Dan waktu saya masuk di SMA saya kos. Tapi karena sudah dilatih untuk bisa mendisiplin diri, saya bisa menjalani hari-hari saya tentu dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, punya kedisiplinan. Mandiri, mampu, aman, disiplin, dan reputasi yang terakhir. Reputasi itu adalah citra diri, nama baik. Keluarga kita harus punya ciri khas, punya citra diri. Bahwa di keluarga ini semuanya kita punya nama baik. Dan itu harus dijaga oleh semua. Maka istri tidak boleh mempermalukan suami di luar. Dengan kelakuannya, dengan perkataannya. Sehingga orang mencemooh suaminya. Gara-gara ulah istrinya. Suami tidak boleh mempermalukan istri karena kelakuannya. Reputasi, nama baik, mandiri. Anak-anak tidak boleh mempermalukan nama orang tuanya dengan kelakuannya yang tidak jadi berkat, bengal di luar, tawuran, aneh-aneh, gak bisa diatur, berontak. Nama baik. Setiap kita di rumah harus saling menjaga nama baik keluarga ini. Sehingga orang bisa berkata, kalau kamu mau belajar tentang keluarga yang unggul, keluarga yang baik, keluarga yang mandiri, belajar tuh kepada keluarga Jemaat GBI Raja Wali. Itu baru jadi berkat namanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga bulan keluarga ini benar-benar akan berdampak membuat keluarga kita lebih baik, bahkan unggul. Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ayat 1, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ada banyak keluarga mampu menumpuk kekayaan, tapi tidak mampu mempertahankan nama baik. Ada banyak keluarga mampu membangun rumah gedung, punya mobil, mampu menyekolahkan anak jauh sampai ke luar negeri, tapi tidak mampu mempertahankan nama baik. Ini jadi celah, jadi omongan di mulut orang dan tidak jadi berkat. Akhirnya keluarga kita bukan unggul, keluarga kita ada di bawah rata-rata. Tuhan tunggu, Tuhan nanti, Tuhan tuntut, Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang bisa menjadi berkat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilar yang kedua ini, keluarga yang unggul adalah keluarga yang mandiri. Mari kita lihat
Apakah kita adalah seorang orang tua, anak, atau apapun peran kita di rumah adalah orang yang mampu, sanggup melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Tanpa harus bergantung kepada orang lain. Keluarga kita gak perlu bergantung kepada keluarga yang lain, kepada orang tua atau kepada siapapun. Cukup bergantung kepada Tuhan saja. Aman, tidak dipenuhi kekhawatiran, tidak dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Keluarga yang selalu melibatkan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jauh dari kekhawatiran. Bapak-bapak, jangan impartasikan kekhawatiran kepada anak-anakmu. Ibu-ibu, jangan impartasikan ketakutan kepada anak-anakmu. Tapi impartasikan, wariskan iman, wariskan sukacita, wariskan semangat. Kata-kata yang membangun. Sehingga semua keluarga merasa aman. Aman di rumah, bukan aman di luar. Tapi mereka merasa bahwa dan mengalami betul-betul bahwa rumah mereka adalah tempat di mana mereka bisa berlindung, bisa merasa aman. Disiplin, pimpin dirimu, atur dirimu, awasi dirimu, awasi keluargamu. Ada banyak hari-hari ini orang mengawasi keluarga orang lain, bukan keluarganya. Mengawasi rumah tangga orang lain, bukan mengawasi rumah tangga. Mengawasi suami orang, bukan mengawasi suaminya. Mengawasi istri orang, bukan mengawasi istrinya. Mari kita awasi keluarga kita. Atur keluarga kita. Dan jaga nama baik, reputasi, citra diri keluarga ini. Kita melakukan itu bukan supaya dibangga-banggakan. Kita melakukannya supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan bisa dilihat orang, Kristus ada di rumah kita. Tuhan ada di keluarga kita. Sehingga mereka bisa berkata, aku mau belajar dari keluarga jemaat GBI Raja Wali. Karena aku lihat mereka keluarga yang unggul lebih daripada keluarga kita. Mereka keluarga yang mandiri. Selamat menjadi keluarga yang unggul, mandiri di dalam Kristus. Amin, itu firman Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Saudara juga bisa mengikuti lagu pujian ini yang Tuhan berikan di hati saya ketika saya sedang berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena rencanamu keluargaku ada, karena kasihmu keluargaku berharga, karena pengorbanmu keluargaku diselamatkan, karena kuasa-Mu keluargaku dapat bertahan. Karena rencanamu, karena rencanamu keluargaku ada, karena kasih-Mu keluargaku berharga, karena pengorbanmu keluargaku diselamatkan, karena kuasa-Mu keluargaku dapat bertahan. Tuhan, ku percayakan. Tuhan, aku percayakan keluargaku dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bimbing kami hidup seturut kehendak-Mu. Bapa, aku serahkan seisi rumahku. Satu rindu kami hidup untuk senangkan-Mu. Tuhan, aku percayakan. Tuhan, aku percayakan keluargaku dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bimbing kami hidup seturut kehendak-Mu. Bapa, aku serahkan seisi rumahku.
bukan kuat gagah kami untuk menjadikan keluarga kami unggul, terlebih berkenan di hadapan Engkau. Sebab itu kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan rumah kami, keluarga kami, orang tua, anak-anak, semua dalam tangan Tuhan. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami sebagai istri, tolong para suami, tolong anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi keluarga yang mandiri Tuhan. Supaya keluarga kami unggul dan menjadi garam terang berkat bagi keluarga-keluarga yang lain di zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tolak patahkan semua intimidasi serangan kuasa gelap yang membuat keluarga kami tidak mandiri. Asal-asalan, hidup berantakan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga GBI Raja Wali ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kerinduan kami hanya satu, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan setiap rumah tangga, keluarga-keluarga pada hari ini, hadir-Mu nyata. Engkau ada dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka alami. Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah dan bilur Yesus menyembuhkan umat-Mu yang sakit. Hiburkan yang susah, temani yang merasa sendirian Tuhan. Beri jalan keluar bagi yang menghadapi jalan buntu. Terima kasih Kau gembala yang baik bagi jemaat-Mu yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Tentu untuk selanjutnya akan ada nanti pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan berhubung dengan PSBB yang sudah dilonggarkan, lalu kemudian ada normalisasi baru bahwa ibadah sudah mulai boleh diadakan, tetapi dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang harus diikuti. Sebab itu nanti akan ada pengumuman setelah staf gembala gereja atau pemimpin akan rapat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk ke depan kita masih akan ibadah online. Bapak Ibu tunggu saja pengumumannya di grup WA yang ada di handphone kita, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan persembahan ya, di rumah, dan kita akan berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sudah terima firman-Mu dan kami percaya Tuhan hadir di rumah tangga kami, memberkati kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Sebab itu kalau sebentar jemaat-Mu, umat-Mu akan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka secara keuangan, biarlah kuduskan persembahan mereka berkenan di hati Engkau. Terimalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Saudara mau transfer persembahan pun juga boleh, tetap ada dari nomor rekening yang sudah ada di layar ataupun di grup WA kita. Ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya ajak Bapak Saudara yang ada di rumah semuanya juga boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhanlah gembala yang baik, yang menuntun engkau kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan membimbing engkau di jalannya yang benar. Terimalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan persekutuan Roh Kudus yang membuat kita tetap setia sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Maranatha, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari sama-sama penuhi bait Tuhan, penuhi bait
bersyukur